Kelompok Islam, saya sebenarnya udah cukup mencoba membangun seperti dengan Gus Solah almarhum, Kiai Haji Yusuf Hasib, Fakih Langitan. Jadi saya sebagai angkatan muda Islam yang dibesarkan sebagai angkatan muda Muhammadiyah, saya mencoba untuk terus membangun kekuatan dengan, tetapi ternyata tidak bisa karena susupan dari kelompok PKI itu cukup serius. Karena dulu yang membunuh para ulama itu adalah pemuda rakyat PKI. Ketika terjadi serangan balik oleh Banser membunuh orang-orang PKI, maka orang-orang PKI itu tidak semuanya diselesaikan, terutama yang tokoh-tokohnya. Akibatnya tokoh-tokoh PKI masa lalu punya anak, punya cucu, jadi pengurus Banser sekarang. Begitu, bukan kata saya, ini penjelasan dari ulama-ulama NU yang dekat dengan saya. Mereka juga bingung nih, anak-anak kok jadi mau bakar bendera tauhid, bendera la ilaha illallah kok dibakar gitu. Itu juga pertanyaan, mereka bertanya-tanya, siapa nih yang ngajarin mereka? Jadi karena dulu kalau kata orang operasi nggak tuntas, jadi benih-benihnya masih ada, jadi muncullah orang model Nuril, ya model Sakup, segala macam. Itu manusia-manusia yang memang kalau dilacak-lacak bapaknya kalau nggak Palu Aritis, ya mungkin orang-orang dukun-dukun yang punya nilai-nilai itu dulu-dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini banyak beredar video. Video tersebut yakni menyerang keberadaan Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah video yang beredar yang telah panjenengan semuanya lihat, yakni tentang pemaparan statement yang sangat kontroversi dari seorang Alfian Tanjung. Alfian Tanjung dalam videonya mengatakan bahwasanya Ansor atau Banser yang di bawahnya banyak dari pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh dari Banser merupakan anak cucu dari komunis Indonesia. Hal ini sangat disayangkan dan juga sangat menarik. Yang pertama adalah bagaimana akhir-akhir ini banyak dari kalangan-kalangan mereka yang terus menyerang dengan statement-statement fitnah tentunya, baik menyerang pemerintah, baik menyerang Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau di pepatah Arab mengatakan bul ala zamzam fatu'raf, kencingilah zamzam, air zam-zam, maka engkau akan terkenal. Dan kalau dianalogikan dengan keadaan kita di negara kita, maka cacilah NU, maka seranglah NU, maka engkau akan terkenal. Dan mungkin analogika seperti itu ataupun dapat dikaitkan dengan seorang Alfian Tanjung. Dan amat saya sangat disayangkan, yang pertama adalah seorang Alfian Tanjung menyatakan dirinya sebagai angkatan muda Muhammadiyah. Ini sangat kontradiksi dengan keberadaan sekarang, yang mana Ormas Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu dari founding father negeri ini yang telah berjuang bersama dengan pemerintah dalam kebersamaan, dalam kebaikan tentunya di dalam memajukan negara ini. Dan akhir-akhir ini oleh oknum yang menamakan dirinya sebagai angkatan muda Muhammadiyah, ini sangat disayangkan. Kalaupun itu betul, ini akan memercik api pertengkaran, api perselisihan di antara kedua ormas ini karena disebabkan oleh Alfian Tanjung. Namun apabila itu adalah hoax, adalah bohong, maka dari pengurus Muhammadiyah harus dituntut orang ini. Orang ini adalah provokator, tukang fitnah yang akan mengadu domba antara NU dan Muhammadiyah. Dan yang lebih aneh lagi adalah Alfian Tanjung ini dipanggil Ustadz. Ustadz itu adalah seorang guru. Namun kenyataannya setelah kita teliti di semua video-video yang beredar, tidak satu pun
dari mulut Alfian Tanjung yang membahas tentang masalah hukum-hukum Islam, baik dari hukum kontemporer maupun hukum-hukum yang klasikal. Bahkan tidak ada dari mulut Alfian Tanjung mengambil keterangan dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ataupun mengambil keterangan dari Al-Quran dan para pendapat-pendapat para ulama. Yang ada mulai dulu Alfian Tanjung itu selalu berkuar-kuar, selalu membuat panas dan selalu memercikkan api permusuhan. Yang dibahas adalah komunis terus mulai dahulu. Masa ada ustadz yang dibahas cuma satu tema dalam Al-Quran? Dan Alfian Tanjung, kalau kita lihat, mohon jangan menyebarkan fitnah-fitnah. Karena apa? Karena jika Anda memfitnah barisan Ansor ataupun Banser, maka Anda secara langsung adalah membuat provokasi dengan Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun Ansor adalah badan otonom dan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tugas dari warga Nahdlatul Ulama seperti saya misalnya adalah mempertahankan, melawan jika ada sesuatu yang menyerang kepada kami. Lebih aneh lagi adalah mereka berkuar atau teriak-teriak masalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan ini sangat aneh. Harusnya yang menjadi tokoh utama ataupun korban utama daripada gerakan G30 PKI adalah warga Nahdlatul Ulama. Ansor dulu yang berperang melawan PKI. Kalau memang PKI itu bangkit, harusnya adalah Ansor ataupun NU yang akan memberantas mereka, bukan kalian. Kalian itu siapa? Sumbangsihnya kepada negeri ini apa? Perjuangnya kepada bangsa ini apa? Kenapa selalu mengadu domba, memercikkan fitnah-fitnah yang akan semakin menyesatkan kepada generasi Islam, akan semakin menyesatkan pemahaman mereka kepada generasi muda. Jadi mohon jangan sampai institusi kami, tokoh-tokoh kami tentunya, apalagi seperti beliau Kiai Sakuf Khalil Khomas yang masih keluarga dari Kiai Haji Bisri Mustafa ataupun Gus Nuril yang merupakan simbol-simbol dari Jamiah Nahdlatul Ulama, jangan sampai kalian persekusi, jangan sampai kalian fitnah. Jika tidak, maka kalian akan berhadapan dengan umat Nahdlatul Ulama. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kepada pihak yang terkait, kalau memang video tersebut membuat resah kepada masyarakat, apalagi akan semakin memerti api pertikaian, maka sebaiknya Alfian Tanjung segera diamankan. Dan ingat, sejarah telah mencatat tidak ada satu apapun mulai dari NU lahir sampai sekarang yang berani bertahan melawan NU. Kita ingat Jepang berani menyakiti NU, menyakiti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka Jepang hancur dan berlalu dari negeri ini. Begitu juga setelah itu adalah komunis PKI tahun 1965, dia berani dengan Nahdlatul Ulama, maka sekarang PKI tinggal namanya saja. Tidak lupa pula Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto selama 32 tahun. Dia mencekal NU, dia menyakiti NU. Akhirnya apa? Sekarang tinggal kenangan. Setelah itu Hizbut Tahrir. Bagaimana Hizbut Tahrir berani menyerang Nahdlatul Ulama? Ghafatar. Bagaimana Ghafatar menyerang Nahdlatul Ulama? Semuanya tinggal kenangan. Dan tinggal Alfian Tanjung telah berani menyerang institusi Nahdlatul Ulama, Banser dan Ansor, maka tunggulah saatnya kamu akan hancur lebur
Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.